Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang perasaan minder atau kurang pede gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, ada kalanya mengalami hal tersebut teman-teman ya, minder, kurang pede gitu teman-teman, sehingga jarang bersosialisasi dengan orang lain. Nah itu teman-teman, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal tersebut teman-teman ya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat nikmat, itu sudah di-share. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa ya, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, ada kalanya merasa minder gitu teman-teman ya, kurang pede gitu teman-teman. Jadi ketika mau bertemu dengan orang lain itu minder saja gitu teman-teman. Jangankan untuk menghadiri acara-acara besar ya, acara-acara besar, kemudian perkumpulan-perkumpulan besar gitu teman-teman ya, untuk ketemu sama orang lain saja, misalkan taruh sedikit orang gitu teman-teman, atau misalkan dengan tetangga saja, itu ada rasa minder ya, kurang percaya diri gitu teman-teman ya. Nah itu ada kalanya yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis memang seperti itu gitu teman-teman ya. Nah kenapa sih orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ada kalanya mengalami hal seperti itu teman-teman ya. Nah jangankan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, orang yang tidak terkena asam lambung dan anestesi psikosomatis juga pernah mengalami hal seperti itu teman-teman ya. Tetapi mereka nggak khawatir teman-teman ya, mereka nggak was-was, mereka nggak bertanya-tanya kenapa nih saya sekarang jadi begini, kan tidak seperti itu teman-teman ya. Nah tetapi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, ketika mempunyai hal seperti itu, ada ketakutan tersendiri gitu teman-teman, ada was-was juga gitu teman-teman ya. Kenapa nih saya sekarang jadi begini, jadi pemalu, jadi kurang pede, seperti itu. Kenapa bisa seperti itu teman-teman? Selalu bertanya-tanya, bertanya-tanya tentang seperti itu. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis paling tidak mau menghadapi perubahan. Nah itu teman-teman salahnya gitu teman-teman. Jadi ketika ada perubahan, itu orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu paling tidak mau gitu teman-teman. Padahal untuk perubahan itu setiap orang itu ada teman-teman ya, ada. Jangankan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, untuk orang normal saja yang tidak terkena gangguan asam, itu mereka pernah mengalami hal seperti itu. Dan kadang 1 tahun itu bisa 1 kali, bisa 2 kali. Pokoknya ada kalanya mengalami hal seperti itu teman-teman, minder,
kurang percaya diri gitu teman-teman ya, ogah bersosialisasi dengan orang lain. Nah itu teman-teman ya. Nah tetapi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, jika ingin membetulkan hal seperti itu sebetulnya mudah kalau misalkan kita mengenali penyebabnya gitu teman-teman ya. Nah kenapa orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, bahkan untuk orang yang tidak terkena gangguan asam juga pernah mengalami yang namanya kurang percaya diri, itu biasanya merasa malu ya, merasa malu dengan keadaan diri sendiri teman-teman ya. Kita mau ngapa-ngapain malu gitu teman-teman ya, malu dengan keadaan diri sendiri, kemudian merasa hidupnya itu kurang sempurna gitu teman-teman, sehingga ya kita kurang pede teman-teman ya. Nah itu penyebab di awal sebetulnya gitu teman-teman ya. Jadi merasa kurang pede, merasa kurang percaya diri itu karena merasa malu dengan keadaan gitu teman-teman ya, merasa tidak mampu. Nah itu teman-teman, dan kalau seandainya kalian tidak mempunyai hal seperti itu, percaya diri kalian itu biasa-biasa saja, enjoy-enjoy saja, kalian mau beraktivitas nikmat-nikmat saja. Nah itu teman-teman ya, itu di awal-awal. Kemudian diawali juga karena selalu meratapi nasib ya. Itu untuk khusus untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, biasanya karena memang terlalu keseringan meratapi nasib gitu teman-teman ya, ditambah lagi selalu membanding-bandingkan dengan orang lain. Orang lain jalan lalu lalang, ketawa-ketawa, enjoy-enjoy, kita murung. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi selalu meratapi nasib, selalu membanding-bandingkan dengan orang lain gitu teman-teman ya. Nah itu salahnya teman-teman, dan sehingga kalau seandainya kalian selalu diawali meratapi nasib, kemudian membanding-bandingkan dengan orang lain, itu nanti jatuhnya itu larinya itu ke mental teman-teman ya. Jadi mental kita itu menjadi nggak pemberani teman-teman ya. Kalau seandainya membanding-bandingkan dengan orang lain tuh gagah nih, orang lain nih tersenyum nih, orang lain gaya nih gitu, penampilannya bagus nih, lihat keadaan kita yang sekarang sedang sakit keadaannya begini gitu kan teman-teman ya. Nah itu sehingga nanti menimbulkan mental kita itu menjadi turun, sehingga kalau misalnya mau bersosialisasi dengan orang lain itu menjadi hambatan teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis harus bisa menyadari ke sana gitu teman-teman. Jangankan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam teman-teman ya, orang normal saja, orang yang tidak terkena gangguan asam saja ada kalanya merasa minder, ada kalanya merasa kurang percaya diri gitu teman-teman, dan biasanya itu diawali dengan selalu malu dengan keadaan diri sendiri, kemudian selalu membanding-bandingkan dengan keadaan orang lain, merasa tidak mampu. Nah itu teman-teman, sehingga mentalnya juga kena gitu teman-teman. Jadi mental kena itu serba tidak berani. Nah itu teman-teman, jadi ada hubungannya dengan mental gitu teman-teman. Kalau seandainya kalian diawali dengan seperti itu ya, kurang percaya diri, merasa malu dengan keadaan diri sendiri, kemudian merasa hidupnya kurang mampu. Nah itu teman-teman, akhirnya ya mental kita yang terkena. Nah itu teman-teman ya. Nah sekarang gimana sih Pak, bagaimana cara menanganinya biar PD kita itu hadir lagi ya, percaya diri kita itu hadir lagi gitu teman-teman ya. Nah sebetulnya kalau seandainya kalian memahami satu hal gitu teman-teman ya, itu PD kalian itu akan datang dengan sendirinya saat itu juga gitu teman-teman, dengan catatan kalian harus punya kuncinya. Kuncinya sederhana teman-teman ya, belajar masa bodoh teman-teman ya, itu gitu teman-teman ya. Masa bodoh dengan penampilan saya yang kayak begini, toh saya itu orangnya kayak begini, kenapa harus malu? Nah itu teman-teman ya, biarin orang lain. Kalau misalnya seandainya parah-parahnya gitu teman-teman, orang lain itu mencemoohkan kita, menertawakan kita, emang mau ngapain? Nah itu teman-teman ya, masa bodoh orang lain mau ngetawain juga, masa bodoh orang lain mau mencaci kita juga, masa bodoh teman-teman ya. Yang penting inilah kita gitu teman-teman ya. Nah itu, dan untuk sempurna itu harus kalian pahami teman-teman ya. Untuk sempurna itu jangan dilihat dari segi manusianya gitu teman-teman. Lebih baik kita itu terlihat sempurna itu di mata Allah gitu teman-teman ya. Belum tentu orang lain yang menganggap kita tidak sempurna itu belum tentu orang itu sempurna teman-teman ya. Setiap orang itu mempunyai kelebihan dan kekurangan gitu teman-teman. Dan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, saya rasa itu adalah orang-orang yang paling beruntung teman-teman ya. Kenapa orang yang paling beruntung? Karena ketika terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, semuanya kembali kembali baru lagi teman-teman ya.
dari segi keimanan saja teman-teman ya, keimanan saja itu orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, saya rasa itu semakin tebal teman-teman ya. Kenapa semakin tebal? Karena setiap harinya itu selalu mengalami was-was, gelisah, seperti mau meninggal gitu teman-teman, dan itu menjadikan kita itu tambah baik. Tambah baiknya dari mana? Kita selalu mengingat sama Allah. Nah itu teman-teman, coba bayangkan dulu ketika kalian sebelum terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, kita biasa-biasa saja. Yang dulunya sebelum terkena gangguan asam itu mungkin gitu teman-teman ya, ibadahnya jarang-jarang gitu teman-teman ya. Nah sekarang saat terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, setiap harinya bahkan setiap detiknya kita selalu mengingat Allah. Nah itu teman-teman, ambil hikmahnya saja. Nah makanya saya katakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu adalah orang-orang yang beruntung teman-teman ya. Dan ketika saya katakan orang yang beruntung itu, ya memang beruntung teman-teman. Yang pertama, kita lebih dekat sama Allah. Nah itu teman-teman, kemudian kita itu lebih memahami, lebih mengerti, kemudian lebih lebih menghargai tentang arti kesehatan. Nah itu teman-teman, dulu sebelum terkena gangguan asam kan kita itu orangnya cuek ya, tentang kesehatan itu jarang kita gubris lah gitu teman-teman. Ada makanan seblak yang sangat pedas itu kita hajar gitu teman-teman ya. Nah sekarang coba makan seblak kan nggak mau ya, karena takut kembali lagi aslamnya gitu. Nah itu teman-teman ya, jadi kita itu lebih menghargai hidup kita teman-teman ya. Dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis mungkin kita hidupnya itu ceroboh ya. Kita jalan kadang nyebrang aja, kadang jarang nengok kanan kiri gitu teman-teman, nyebrang aja. Nah itu tandanya kurang menghargai hidup kita gitu teman-teman ya. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, jangan pernah merasa minder. Justru kalian itu harus merasa beruntung gitu teman-teman. Yang pertama, kita semakin dekat sama Allah. Yang keduanya, kita lebih memahami tentang kesehatan. Nah itu teman-teman, dan ditambah lagi ketika sudah sembuh total gitu teman-teman ya, kalian itu nanti bisa membantu orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis dengan cara seperti apa? Memberikan edukasi, memberikan informasi, memberikan semangat gitu teman-teman, dan tanpa disadari itu menjadi pahala yang sangat besar buat kalian. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, jangan pernah merasa minder, ambil sisi baiknya gitu teman-teman. Dan untuk minder itu mau ngapain, saya bilang gitu teman-teman ya. Kenapa harus minder dengan orang gitu teman-teman ya? Pak, saya itu kurus ya badannya, dulu saya itu gagah, sekarang kurus begini ya, terus mau ngapain? Nah itu teman-teman ya, inilah keadaan kita teman-teman ya. Gak usah peduli dengan penilaian orang lain teman-teman ya. Yang penting kita itu usahakan setiap harinya itu hati dan pikiran itu tetap senang. Pak, takut diledekin, masa bodoh diledekin sama orang juga. Toh kita itu kalau diledekin sama orang gak berdarah, gak menyakitkan, tapi hati yang sakit karena belum belajar masa bodoh. Nah itu teman-teman ya, masa bodoh dengan penilaian orang teman-teman. Kalau seandainya kalian terlalu menggubris omongan orang gitu teman-teman ya, yang nanti hadirnya itu justru ada beban pikiran. Nah itu teman-teman, dan tanpa disadari ketika ada beban pikiran, berat hidup ini teman-teman ya. Nah itu, nah makanya simpelkan saja kehidupan kalian teman-teman ya. Gak usah terlalu takut ini, takut itu, takut nantinya diledekin sama orang. Nggak apa-apa teman-teman ya. Kalau seandainya kalian mau berjalan, jalan aja. Kalau misalnya kalian mau ngobrol dengan orang lain, ngobrol aja. Jangan pernah kalian meratapi tentang penampilan kalian. Nah itu teman-teman ya, Pak, orang lain itu gagah-gagah, pakai bajunya bagus-bagus. Nah sekarang saya pakai baju bagus juga nggak muat karena kurus. Penampilannya jadi beda kayak dulu, bukan kayak dulu lagi. Nggak apa-apa teman-teman ya. Penampilan itu bukan hal yang paling penting teman-teman ya. Hal yang paling penting itu adalah yang pertama, kita sehat aja dulu gitu teman-teman ya. Sehat, kalau seandainya sehat, semuanya akan terasa nikmat gitu teman-teman ya. Banyak sekali lihat orang-orang yang badannya kurus, tidak terkena gangguan asam lambung, badannya kurus gitu teman-teman, tetapi mereka bisa tertawa, pede teman-teman, jalan nyantai aja. Bahkan tampil di atas panggung juga biasa-biasa saja, enjoy dia. Nah itu teman-teman, kenapa bisa seperti itu? Karena belajar masa bodohnya sangat tinggi sekali. Dia merasa percaya diri teman-teman ya. Jadi percaya diri itu karena belajar masa bodoh dengan hal apapun. Karena dia itu bisa menunjukkan jati dirinya. Inilah gue gitu, inilah saya. Nah itu teman-teman, mau ngapain lu? Nah itu kan gitu kan teman-teman ya. Lu kok jelek sekarang, kurus lu. Emang kenapa? Kalau seandainya saya kurus juga sehat. Saya kurus juga bahagia. Lu gendut, lu besar gendut, hitam lagi, lu nggak bahagia. Nah itu teman-teman ya. Nah itu makanya harus dipahami ke sana.
gitu teman-teman. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, ketika ada kalanya merasa kurang pede, merasa kurang percaya diri, teman-teman ya, jangan pernah membanding-bandingkan keadaan kalian dengan orang lain. Jangan pernah membanding-bandingkan keadaan kalian yang saat ini dengan keadaan dulu gitu teman-teman ya. Orang semuanya juga gitu teman-teman ya, untuk semua orang itu keadaan dulu itu nggak akan kembali lagi teman-teman ya. Penampilannya itu nggak akan kembali lagi. Bahkan Pak dulu itu dia itu gagah. Nah sekarang karena mungkin faktor usia dia itu nggak gagah lagi sekarang. Nah itu teman-teman. Jadi untuk perubahan itu harus bisa kalian terima. Nah itu teman-teman ya. Jadi jangan pernah membanding-bandingkan keadaan yang dulu gitu teman-teman. Kalau seandainya kalian membanding-bandingkan keadaan yang dulu, berarti kalian belum bisa menerima. Nah itu teman-teman. Dan kalau seandainya kalian belum bisa menerima ke sana, itu mental kalian tuh nggak akan tumbuh-tumbuh teman-teman ya. Nah itu, nah makanya untuk biar kalian pede lagi, biar percaya dirinya itu semakin tinggi lagi, kemudian mindernya hilang gitu teman-teman ya. Yang pertama mentalnya itu harus ditumbuhkan teman-teman ya. Cara menumbuhkan mental itu seperti apa? Belajar masa bodoh gitu teman-teman ya. Nah Pak, tetapi saya untuk percaya diri itu nggak bisa kalau ngobrol sama orang lain. Jadi takutnya itu ketika ngobrol dengan orang lain sensasi hadir. Kan seperti itu, nanti takutnya ketika pulang digunjingin. Kan seperti itu ya. Belajar masa bodoh. Mulai dari sekarang buat ngobrol sama orang lain, ngobrol aja. Ada sensasi sedikit, pulang orang lain ngomongin, nggak apa-apa. Mereka belum paham tentang gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Nah itu teman-teman, dan saya percaya kalau mereka yang belum mengalami gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, yang selalu bergunjing tentang orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, ketika dia mengalami, saya yakin pasti mereka juga memble sama gitu teman-teman ya. Nah, makanya pahami saja ke sana gitu teman-teman. Makanya ketika orang-orang yang belum terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis menggunjingkan kalian ketika kalian ngobrol dengan orang lain, kemudian ketika pulang takutnya mereka menggunjingkan, jangan diambil hati teman-teman. Kalau seandainya benar-benar mereka menggunjingkan kalian, jangan diambil hati gitu teman-teman ya. Nanti juga kalau seandainya mereka terkena gangguan asam, saya yakin mereka itu juga memble. Nah itu teman-teman ya, belajar masa bodoh saja. Yang penting fokus di kesehatan gitu teman-teman ya. Kalau seandainya kalian mau ngobrol, ngobrol aja gitu teman-teman ya. Kalau misalnya kalian itu masih kurang percaya diri, kalian harus bisa menerima mental kalian sekarang menjadi mental tempe. Nah itu teman-teman, kalau seandainya mentalnya besar semuanya serba ringan teman-teman ya. Badan mau kurus juga gitu teman-teman ya, karena mentalnya besar. Masa bodoh gitu teman-teman ya. Saya mau jalan-jalan ke sana, banyak orang yang ngeliatin gitu dengan penampilan kita. Masa bodoh, jalan aja gitu teman-teman. Karena apa? Karena inilah kita, inilah saya, inilah gue gitu teman-teman ya. Nah itu, nah makanya jangan terlalu dipikirkan dengan terlalu besar teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, memang sebetulnya memang seperti itu ya, ada kalanya. Tetapi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu tidak semua orang mengalaminya. Nah itu teman-teman ya, Pak saya itu nggak mengalaminya, kalau saya itu jalan biasa-biasa saja, malah saya itu PD-nya nggak hilang-hilang gitu teman-teman, percaya dirinya nggak hilang-hilang, syukurin saja. Nah itu teman-teman, lanjut saja aktivitasnya. Tetapi kalau misalkan orang yang terkena gangguan asam kemudian mengalami minder, kurang pede kayak macam saya dulu gitu teman-teman ya, ya mulai dari sekarang rubah sifat kalian gitu teman-teman. Yang takutnya, yang selalu berpikir takut begini takut begitu, jangan pernah gitu teman-teman ya, jangan pernah berpikir ke arah sana. Pak saya itu merasa malu, jangan pernah gitu teman-teman ya. Malu sama siapa? Malu sama manusia, jangan pernah teman-teman. Kalian tuh harus malunya itu sama Allah, udah titik satu aja itu. Nah itu teman-teman ya. Tetapi Pak nanti takut digunjingkan, nggak masalah, hitung-hitung ngurangin dosa saja. Nah itu teman-teman ya, biar mental kalian itu tumbuh lagi. Kalau seandainya kalian belajar masa bodohnya semakin besar, itu nanti mental kalian itu sedikit-sedikit hadir gitu teman-teman ya. Dan tanpa disadari kalian mau jalan-jalan saja, mau ngobrol-ngobrol saja. Orang lain menggunjingkan kita, masa bodoh. Nah itu teman-teman ya, itu yang saya lakukan dulu gitu teman-teman, setelah memahami tentang kenapa saya kenapa saya menjadi minder, kenapa saya menjadi kurang pede. Karena dulu juga saya mengalami hal seperti itu teman-teman ya. Dulu parah-parahnya saya itu ketika minder, kurang pede itu, jadi untuk melihat orang-orang itu kayak macam di jendela aja, nengok di jendela gitu teman-teman ya, nengok di jendela, kemudian ada orang lewat tutupin lagi, suwe banget dulu gitu teman-teman ya. Nah sekarang udah biasa gitu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman semoga saja
percaya diri kalian itu semakin tumbuh lagi, kemudian semakin besar lagi, biar kalian itu ya cepat kembali lagi PD-nya. Nah itu teman-teman ya, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, ada kalanya mengalami kurang percaya diri, merasa minder gitu teman-teman. Semoga saja bagi teman-teman yang lain tidak mengalaminya, dan tetapi kalau misalnya ada juga yang mengalaminya ke arah sana gitu, mengalami suatu kejadian saat terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, merasa minder dan kurang percaya diri, kalian nggak usah khawatir gitu teman-teman. Itu kaitannya ada kaitannya dengan mental juga, dan biasanya diawali dengan selalu merasa malu dengan keadaan diri sendiri gitu teman-teman, kemudian merasa hidupnya itu kurang sempurna gitu teman-teman, padahal kalian itu sebetulnya sempurna teman-teman, karena sempurna kalian itu di mata Allah gitu teman-teman, dan sempurna itu ada di diri kalian juga masing-masing. Biasanya selalu membayang-bayangkan ya, takutnya itu penampilan kita itu mengganggu mereka, takutnya itu dicemoohkan, padahal belum tentu kan ya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Kemudian selalu membanding-bandingkan juga dengan orang lain, makanya hentikan membanding-bandingkan dengan orang lain. Belajar masa bodoh. Nah itu teman-teman, ketika kalian mau ketemu sama orang lain, jangan pernah berpikir aduh takutnya nanti gini, aduh takutnya nanti begitu. Jangan teman-teman, jalan apa adanya. Inilah kita, orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Nah itu teman-teman, penampilan tidak menunjang segalanya. Yang menunjang segalanya adalah kesehatan dan keimanan. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja. Nah itu teman-teman ya, videonya, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Semoga videonya itu menjadi wawasan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, termasuk di kurang percaya diri gitu teman-teman ya. Dan kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, kebahagiaannya, pokoknya semua kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.